Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, sungguh bersyukur kepada Tuhan kita kembali dapat berjumpa dalam acara Wasiat Kekal, sebuah program yang memberikan kepada kita panduan dalam menjalani hidup sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, ditulis oleh sahabat saya Pendeta Hariman Patiana Kota, pendeta dari Gereja Kristus Pasundan, dan menjadi pendeta di kampus UKM di Bandung. Dan tema kita adalah Pakai Aku Tuhan, didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat 8. Dan kita akan pusatkan perhatian kita nanti pada ayat yang ke-8b dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ini. Sebelum kita membaca firman Allah, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini untuk boleh kembali berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menolong kami mengerti firman yang akan kami bacakan dan dengarkan, supaya boleh memandu hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yesaya pasal 6 ayat 8b, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Sahabat, apakah Anda merasa diri kecil, tidak mempunyai bakat, dan sulit untuk berkembang dan maju? Perasaan semacam ini bisa dialami oleh siapa saja. Menyadari keterbatasan, kekurangan diri sendiri pada dasarnya merupakan hal yang baik. Namun, kalau karena kesadaran tersebut kita kemudian menjadi minder dan mudah untuk menyerah, itu tidak sehat. Saat dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya, Yesaya merasa bahwa dirinya tidak pantas. Dengan mulutnya ia berkata bahwa ia seorang yang najis bibir. Dia pun hidup di antara bangsa yang najis bibir. Sedangkan seorang nabi adalah pribadi yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Tuhan itu kudus dan mulia. Bagaimana Yesaya bisa menjadi nabinya? Dalam perasaan tidak layak itulah Tuhan menjamah bibir Yesaya. Ia menguduskan mulut Yesaya. Tuhan memantaskan Yesaya. Tuhan juga yang memberikan kepadanya kuasa. Karena itu Yesaya dengan bibir yang baru berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya terbuka pada karya Tuhan. Ia mau memberikan diri dipakai oleh Tuhan sekalipun ia memiliki kekurangan dan berada dalam lingkungan yang sulit. Sahabat, sadar diri itu yes. Minder dan menyerah, no. Dalam kerapuhan dan keberdosaan, Tuhan bisa menguduskan dan memberdayakan kita untuk maksud dan tujuannya. Tuhan menitipkan kepada setiap orang bakat atau potensi untuk dikembangkan dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang lain. Bahkan profesi yang kita geluti sejatinya adalah titipan dan panggilan dari Tuhan. Karena itu,
Jalanilah panggilan itu dengan terbuka pada pimpinan Tuhan. Sahabat, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, saya punya satu pertanyaan reflektif untuk kita bersama. Menurut saudara, apa yang dapat menyebabkan seseorang merasa minder? Lalu bagaimana mengatasi rasa minder? Tuliskanlah respons sahabat dalam kolom komentar di channel ini. Jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikannya, menghubungi kami melalui nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar akan keterbatasan yang ada dalam diri kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan tak membiarkan itu menjadi penghalang untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka berilah kami terus keyakinan bahwa dalam segala keterbatasan kami, Engkau berkarya bahkan dalam kelemahan, seperti firman Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang diberikan tanggung jawab tertentu, untuk boleh menyadari kelemahannya pada satu sisi dan pada saat yang sama menyadari dan meyakini bahwa Tuhan akan memampukan mereka setiap kali Tuhan memanggil atau memberikan kepercayaan kepada setiap kami untuk tugas tanggung jawab tertentu. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tuhan memberkati saudara.